warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Kak, nama saya Indah Kuna Aziza, mahasiswa dari Keperawatan TK Setza Sentika Padang. Baiklah Kak, tujuan saya ke sini ingin melakukan penyuluhan kepada kakak berdua yaitu tentang COVID-19. Sebelumnya saya ingin bertanya, nama kakak siapa ya Kak? Mary. Kakak? Mela. Oh, dengan kakak Bella dan Mary ya. Kakak adik kakak ya Kak? Iya. Baiklah Kak, sebelum saya menjelaskan, saya ingin kontrak waktu dulu kepada kakak. Apakah kakak hari ini sibuk? Tidak. Kalau kakak tidak sibuk, saya membutuhkan waktu 5-15 menit. Apakah kakak bersedia? Mohon kerjasamanya ya Kak. Sebelum saya menjelaskan apa itu COVID-19, ini ada bisa kakak baca juga dari sini. Baiklah Kak, yang pertama saya akan menjelaskan COVID-19 atau virus corona. Sebelumnya saya akan bertanya, apakah kakak tahu apa itu virus corona tersebut? Kurang mengerti. Oh, baiklah, di sini saya akan menjelaskan virus corona adalah virus yang ditemukan pada manusia dan hewan. Sebagian virusnya dapat menginfeksi manusia serta menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari penyakit umum seperti flu hingga penyakit-penyakit yang fatal seperti Middle East Respiratory Syndrome atau disingkat dengan MERS. Kemudian ada Severe Acute Respiratory Syndrome atau disingkat dengan SARS. Setelah itu saya akan menjelaskan apa yang menyebabkan virus corona tersebut sehingga orang terkena virus tersebut, yaitu infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi saluran pernafasan. Coronavirus juga disebabkan oleh hewan yang tidak layak dikonsumsi seperti ular, kelelawar, dan lain-lain. Seseorang dapat tertular virus COVID-19. Ada beberapa cara yang dapat menularkan kepada kita Kak. Yang pertama yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah orang yang terinfeksi atau dia terkena virus. Andaikan dekat rumah kakak ini atau dalam keluarga kakak ini ada yang terkena virus, kan kita nggak tahu kalau dia terkena atau tidak kan Kak. Nah di situ kalau kita kena percikan ludah dia, bisa jadi kita juga terinfeksi virus tersebut. Kemudian memegang mulut dan hidung tanpa mencuci tangan. Kalau dari pencegahan ini bisa juga dari pencegahannya Kak. Sebelum kita memegang mulut, hidung kita atau sebagaimananya, kita harus mencuci tangan terlebih dahulu Kak agar kita terhindar dari virus tersebut. Kemudian kontak jarak dengan penderita COVID-19 tersebut atau virus corona tersebut Kak. Andaikan dari ibu atau ayah kakak terkena virus, kemudian kakak kontak dengan dia, maka kakak juga akan bisa terinfeksi oleh virus corona tersebut Kak. Jika andaikan ada keluarga kakak yang terinfeksi, maka harus diisolasi sendiri atau dipisahkan dari keluarga, atau bisa jadi diisolasi di rumah sakit kalau telah parah sekali kan Kak. Kemudian saya akan menjelaskan tanda dan gejala dari virus corona tersebut Kak. Tanda dan gejala virus corona itu yang pertama kita mengalami batuk, letih, sesak napas, dan ngilu di seluruh tubuh, tidak enak badan, kesulitan bernafas, infeksi pneumonia, sakit di bagian perut, kemudian nafsu makan kita pun turun Kak. Semua badan kita ini merasa letih, lesu, tidak bersemangat sekali, kemudian kerongkongan sakit. Itulah tanda dan gejala. Apalagi yang utama kan virus corona ini kan menyerang bagian paru Kak. Maka itulah yang menyebabkan kita sesak napas, itulah yang mengakibatkan orang banyak meninggal dunia Kak. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu komplikasi dari virus corona tersebut. Komplikasinya yaitu bisa menyebabkan pneumonia, gagal ginjal, respiratory akut atau pernafasan akut, kemudian bisa menyebabkan kematian Kak. Pencegahan dari virus corona itu ada beberapa Kak. Yang pertama, perbanyak cuci tangan menggunakan air dan sabun. Kemudian hindari kontak dengan orang yang sakit. Kemudian hindari menyentuh wajah dengan sebelum mencuci tangan. Kemudian tinggal di rumah, jika kakak terkena, isolasi diri sendiri di rumah Kak. Kemudian perbanyak membersihkan barang-barang perabotan rumah ini Kak. Kalau kita gunakanlah desinfektan seperti alkohol Kak, biar tidak terkena virus tersebut. Jika kakak air dan sabun tidak memadai di rumah, kakak bisa menggunakan desinfektan seperti alkohol, hand sanitizer tersebut Kak. Hindari keramaian, karena virus corona ini kalau kita berada dalam keramaian, maka dengan mudah virus tersebut mengenai kita. Maka dari itu kita harus menjauhi keramaian, memutuskan rantai penyebaran virus tersebut. Baiklah
dari hasil penjelasan saya tadi, apakah Kak sudah mengerti? Di sini saya mau menanyakan, Oh, Kakak ingin bertanya ya? ya, Kakak mau bertanya apa? di sini saya mau menanyakan, jika kami sedang mengalami sesak napas, apa tindakan selanjutnya Kak yang bisa kami lakukan? Oh, jika Kakak sesak napas. Kalau Kakak mengalami sesak napas, otomatis kalau kita sudah sesak napas Kak, kita bawa ke rumah sakit atau ke tempat pelayanan kesehatan terdekat. Kita periksakan apakah kita terkena virus tersebut atau tidak. Jangan dibiarkan ya Kak, bisa jadi nanti Kakak terkena virus corona, Kakak nggak pergi ke rumah sakit, maka ya keluarga yang lain bisa tertular juga. Tapi kalau kerongkongan Kakak mulai perih, bisa jadi Kakak hindari dengan cara meminum air hangat Kak. Karena virus corona tersebut akan mati jika terkena panas Kak. Maka dari itu perbanyak minum air putih yang hangat tersebut. Hangat ya Kak, bedakan hangat dengan panas ya Kak. Kalau panas nanti melepuh mulut kita. Baiklah Kak, apakah Kak ada pertanyaan lagi? Tidak. Baiklah, kalau Kakak tidak ada pertanyaan lagi, sekian penyuluhan dari saya. Semoga bermanfaat ya Kak. Jika ada kata saya yang salah, tolong maafkan ya Kak. Terima kasih atas kerjasamanya, dan terima kasih atas waktunya Kakak telah menyempatkan waktu untuk saya melakukan penyuluhan ini. Semoga bermanfaat ya Kak. Terima kasih Kak. Assalamualaikum Kak. Saya permisi dulu ya Kak. Ya.